Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kenapa Error dengan saya Ardi. Di video selanjutnya kita sudah video selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas dua cara membuat function di JavaScript, yaitu dengan expression sama declaration teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ada satu cara lagi yaitu arrow function teman-teman. Dia itu baru ada di IS6 kalau nggak salah, ECMAScript 6. Jadi dia tuh bentuknya mirip sama function expression, cuman lebih simpel teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya, bikin hitung umur lagi deh, tapi dengan cara arrow function. Terus ini. Hitung umur. Hitung umur 3, 4, 3. Nah, caranya adalah untuk membuat parameternya, kalau satu teman-teman, kalau satu kita hanya tulis aja begini. Nah, itu kalau satu teman-teman. Kalau hanya ada satu ya. Terus kita buat sama dengan, terus tanda lebih besar, dan kan kita mau return ini teman-teman. Nah, ini kalau misalkan satu baris gini teman-teman, arrow function itu secara implisit di sini ada returnnya teman-teman. Kalau satu baris gini ya, nih kan ini satu baris doang nih, nggak kayak function declaration sama function expression yang ada terdiri dari beberapa baris teman-teman. Tapi kalau satu baris gini, dia ini secara implisit ada tulisan returnnya gini teman-teman. Nih ada kayak begininya. Nah, jadi kalau satu baris, kalau teman-teman mau nge-return sesuatu, dia nggak perlu ditulis teman-teman. Jadi langsung aja nih, seperti yang di sebelumnya ada tulisan returnnya. Kalau dia nggak ada, nih kita coba ya. Nah, kalau saya save teman-teman, nah saya pakai extension namanya prettier. Jadi kalau saya save, dia otomatis bikin ini teman-teman, bikin tanda kurung. Tapi sebenarnya kalau cuman satu doang, kalau parameternya satu doang begini, ini nggak pakai nggak apa-apa teman-teman, nggak pakai tanda kurung. Cuman karena saya pakai extension yang otomatis, jadi dia kepake otomatis. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nih teman-teman kalau misalkan cuman satu parameternya. Kita save lagi, console.log hitung umur 3, misalkan tahun lahirnya 1992. Nih bisa nih teman-teman, kita refresh. Tuh bisa ya. Jadi dia itu sama kayak function expression kayak gini. Jadi dia itu strukturnya adalah nama functionnya sama dengan, terus langsung parameternya beda sama ini expression yang ada tulisan functionnya, langsung parameternya. Ingat kalau misalkan satu doang nggak apa-apa, nggak pakai kurung tutup kurung buka kayak gini. Tapi kalau lebih dari satu harus pakai. Cuman karena saya pakai extension, jadi dia otomatis ada kurung tutup kurung bukanya. Kemudian kalau satu baris, dia ini nggak perlu pakai, nggak perlu pakai kurung kurawal teman-teman. Kalau satu baris ya, nih kurung kurawal yang ini nih, nggak perlu nih. Nggak perlu ya, nggak perlu kayak gini. Jadi dia langsung aja teman-teman, langsung nulis kayak gini, satu baris. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk satu baris nih. Kalau yang nggak ada returnnya kayak gini, yang nggak tulisan returnnya. Terus kita bisa ya 30. Nah, gimana kalau misalkan ada parameter lebih dari satu dan lebih dari beberapa baris? Nah, gini contohnya. Kita pakai contoh kasus lain ya. Misalkan minjem duit yang ada bunganya teman-teman. Misalkan kan sekarang lagi banyak tuh ojol pinjol kan gini, total pinjaman, terus karena lebih dari satu pakai kurung buka kurung tutup, terus uang yang dipinjam, uang pinjam aja ya, uang yang dipinjam. Terus kita mau berapa bulan nih nyicilnya di sini. Nah, misalkan terus kita kurung kurawal. Nah, karena kita mau lebih dari satu, kita pakai kurung kurawal teman-teman. Nah, ini. Nah, sekarang kita bikin misalkan ini bunganya udah ini ya, udah absolut. Jadi misalkan
dia itu bunga per bulannya itu misalkan 15.000 ya, misalkan 15.000 karena kan pinjamannya ada bunganya. Nah, uang pinjamnya ditambah bunga. Nah, jadi total, oh maaf, ini saya lupa nih. Nah, jangan lupa nih, biasa suka lupa nih ke row function. Abis parameter langsung row functionnya, logo simbolnya yaitu dengan, sama dengan, dan lebih besar. Nah, terus total, jadi yang udah dengan bunganya dikali berapa bulan nih dia nyicilnya. Nah kan kalau kayak gini panjang nih, ada beberapa baris. Nah, ini harus ditulis teman-teman returnnya, return total. Nah, gini. Terus kita coba nih. Nah, ini hapus dulu. Misalkan konsol, aduh apa nih, console.log total pinjaman, misalkan saya minjamnya 100.000, terus saya mau nyicil misalkan 12 bulan. Kita save. Kita mau lihat nih berapa total pinjaman dia yang dibayar ke yang meminjamkan dia. Jadi karena dia nyicil 12 bulan dan dia minjamnya 100.000 dengan bunga per bulannya itu 15.000, dia harus ini teman-teman membayarkan segini nih, 1.380.000. Nah, jadi ngerti ya teman-teman, kalau misalkan ini ada dua, wajib pakai parameternya ada dua, wajib pakai kurung buka kurung tutup, kemudian wajib pakai kurung kurawal. Maksudnya wajib pakai kurung kurawal kalau ininya panjang. Cuman kalau misalkan ininya dua, misalkan ini dua, kalau misalkan pendek ini nggak apa-apa teman-teman, walaupun dua ya. Ini sama ini nggak ada hubungannya. Nah, mungkin teman-teman sekarang pada nanya, jadi dari 3 yang udah dipelajarin, enakan pakai yang mana nih? Tergantung teman-teman. Masalahnya kelemahan dari row function ini, dia nggak punya keyword this teman-teman. Nah, apa itu keyword this? Nah, itu topik yang akan kita bahas di kedepannya. Jadi tetap tonton aja nih, tetap ikutin playlist ini. Nanti kita akan bahas keyword this itu. Nah, kelebihannya kalau pakai row function, dia kalau misalkan functionnya cuman return yang pendek kayak gini nih teman-teman. Nah, ini bikin kita cepat ngetiknya nih. Cuman kalau misalkan panjang kayak gini, malah dia kehilangan apa namanya ya, kehilangan keuntungannya. Jadi kalau misalkan, kalau saya lebih memilih kalau panjang kayak gini, saya biasanya pakai function expression biasa. Cuman kalau pendek banget kayak gini dan nggak memerlukan this keywordnya, saya pakai ini teman-teman, pakai row function. Nah, sekarang coba teman-teman coba sendiri bikin function row function yang kayak gini, yang hanya satu baris, sama yang kayak gini. Terus coba juga yang function expression biasa. Menurut teman-teman enakan yang mana nih? Kalau misalkan projectnya udah gede gitu, terus teman-teman harus cepat ngetiknya. Nah, coba tuh teman-teman coba. Nah, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, jangan ditonton doang nih, kalau bisa dicoba biar bisa ngerti ini kenapa harus pakai ini. Nah, gitu teman-teman. Selamat tinggal. Bye bye.